Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal bahas satu token yang lagi diomongin banget nih di pasar kripto, namanya Vancat Token. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja guys, kita mulai bahas Vancat ini yang udah banyak banget yang request tentang Vancat Token ini. Jadi Vancat Token ini adalah sebuah token yang bergerak pada blockchain Binance Smart Chain, dimana dia tuh bersifat BEP20 token yang fokusnya tuh cuma ke ranah NFT aja nih kayaknya. Nah, jadi Vancat ini juga memiliki sistem governance dimana mayoritas investornya dan juga partisipan dalam jaringannya itu memiliki hak suara dalam penentuan inovasi kedepannya. Nah, governance-nya ini juga dilakukan menggunakan kepemilikan Vancat Token ini. Sekarang tuh Vancat ini udah tersedia di PancakeSwap, dimana di PancakeSwap ini adalah salah satunya bursa yang menyediakan perdagangan Vancat yang sifatnya terdesentralisasi juga. Nah, untuk Vancat sendiri dia tuh memiliki simbol ya Vancat, nggak disingkat-singkat kayak yang lainnya lah. Nah, tapi untuk persediaannya dia juga memiliki persediaan terbatas, di mana persediaannya tuh di sekitar 1 quadrillion atau 4 kali 1 juta. Nah, Vancat Token ini juga memiliki persediaan yang beredar di sekitar 509 triliun dengan sekitar 491 triliun token yang udah di burn. Jadi Vancat ini tuh memiliki sistem token burn, di mana akan ada persediaannya yang mengurang seiring berjalannya waktu. Nah, tapi rate burn-nya ini belum dikasih tahu. Nah, jadi sekarang juga alokasinya udah disediakan ke PancakeSwap, di mana terdapat 110 triliun token yang tersedia untuk likuiditas dan terkunci di PancakeSwap. Kapitalisasi pasar Vancat Token ini ada di sekitar 64.800.000 atau sekitar 900 miliar kalau kita lihat. Ya, ada di 950 miliar lah untuk rate hari ini, nilai tukar hari ini. Nah, jadi ini tuh masih tergolong sangat-sangat kecil kapitalisasi pasarnya, yang membuat potensi kedepannya tuh masih sangat besar, terutama dengan kegunaannya si Vancat Token ini. Nah, terus juga kepemilikan Vancat Token tuh dibatasin sama para pendirinya. Yang maksudnya dibatasin tuh bukan kepemilikan jumlahnya, tapi jumlahnya itu nggak boleh menggunakan koma. Jadi kalau misalnya mayoritas token kripto tuh kan boleh 1, something atau 2, sesuatu. Nah, di sini tuh harus bilangan bulat, jadi nggak boleh pakai koma. Harus punya 1 Vancat, 2 Vancat, 300 Vancat, tapi nggak boleh 300,1 atau 1,1 Vancat Token. Nah, jadi bisa dilihat ini website resminya di vancattoken.com kalau kalian mau lihat nanti. Jadi ini juga memberitahu tentang filosofis dari Vancat Token ini. Nah, jadi Vancat Token itu dibentuk dari nama Vancat atau sebuah kucing yang berasal dari daerah Turki, di mana kucing ini tuh jumlahnya terbatas, cuma ada 250.000 di dunia. Yang membuat juga tadi balik lagi Vancat Token ini tuh cuma ada sekitar 1 quadrillion, yang membuat jumlahnya tuh terbatas lah ibaratnya. Nah, terus juga Vancat Token ini tuh memiliki adopsi kemungkinan cuma ke NFT doang. Jadi emang dia fokusnya ke NFT karena sekarang tuh mayoritas NFT lagi didominasi sama Ethereum, dimana Binance Smart Chain tuh lagi pengen punya saingannya lah. Dan nampaknya Vancat Token ini tuh adalah saingannya karena emang kegunaannya kayak keren banget. Nah, terus juga dia punya satu tujuan untuk memiliki web application-nya sendiri, aplikasi website-nya sendiri yang mendukung NFT, yang akan kita bahas nanti lebih dalam. Nah, sekarang tuh Vancat Token ini udah diperdagangkan seperti yang gue bilang tadi di PancakeSwap. Jadi sebelumnya dia udah melaksanakan private sale atau penjualan secara privat dan gak terbuka itu pada 18 Maret 2021 sampai 19 Maret 2021. Nah, jadi yang tersedia pada private sale ini ada di sekitar 250 triliun atau kapitalisasi sekitar 50 BNB. Jadi cuma segitu aja. Dan udah di burn juga rata-rata, karena tadi balik lagi burnnya tuh udah sekitar 491 triliun token. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, ini ada white papernya dan juga ada roadmapnya. Tapi secara singkat, Vancat Token itu memiliki 3 kegunaan. Jadi yang pertama, dia tuh menggunakan platformnya untuk menerbitkan sebuah NFT. Jadi dia tuh khusus untuk menerbitkan sebuah NFT yang juga nantinya dia bisa si penerbit ini bisa depositkan kriptonya kepada NFT tersebut untuk menerbitkan dan memperjualbelikan NFT-nya. Jadi yang pertama itu kegunaannya adalah sebagai penerbit NFT. Nah, yang kedua kegunaannya adalah sebagai marketplace atau bursa perdagangan NFT. Karena sekarang tuh balik lagi mayoritas masih didominasi sama bursa Ethereum. Nah, yang ketiga
kegunaan dari Fancat ini tuh dia pengen punya layer 2 untuk ibaratnya dia pengen punya platform yang juga untuk menerbitkan decentralized application yang khusus untuk NFT ini sendiri. Jadi dia benar-benar bergerak di NFT aja, nggak kemana-mana lagi. Nah, kenapa emang urgensinya sangat tinggi? Karena balik lagi yang gue bilang, sekarang tuh nih kalau kita lihat di devradar.com, di bursa atau marketplace-nya NFT itu masih didominasi sama Ethereum. Ini bisa dilihat yang pertama CryptoPunks itu Ethereum. Ini NBA Top Shot juga Flow sih. Ini bukan Ethereum, tapi ini punyanya sendiri NBA. Nah, ini juga sebelumnya padahal NBA Top Shot tuh nomor 1. Nah, sekarang ini juga yang bergerak di Ethereum udah mulai ngalahin, yaitu CryptoPunks. Nah, Rarible juga dari Ethereum, Sorare juga dari Ethereum. Nah, ini mayoritas kalau ngelihat yang top bursanya tuh pada di Ethereum. Belum ada yang dari Binance Smart Chain. Nah, makanya ini tuh kemungkinan besar bakal jadi saingannya lah. Nah, jadi kemungkinan besar ya kayak gitulah kegunaannya. Makanya orang-orang pada tertarik banget sekarang terhadap Fancat token ini. Nah, sekarang tuh Fancat token kalau ngelihat di CoinMarketCap tuh sekarang harganya masih relatif kecil banget. Masih sekitar 0,0000006. Nah, ini langsung aja kita lihat berapa sebenarnya kalau kita rupiahkan. Nah, sekitar 0,00088 rupiah. Itu belum 1 rupiah guys, ini masih murah banget. Dengan mengingat kegunaannya yang sangat tinggi tuh kayaknya masih murah banget. Dan makanya orang-orang tuh pada pengen duluan lah rebutan. Gimana caranya gue bisa jadi yang pertama untuk mendapatkan token ini. Nah, jadi karena harganya yang masih murah, ini tuh relatif kemarin naiknya cukup signifikan banget. Bahkan banyak yang bilang bahwa ini token tuh sempat bikin mereka bisa jadi jutawan atau milioner lah ibaratnya. Karena emang apresiasinya kenceng banget nih. Dilihat dari awal April, 4 April tuh ada di sekitar 0025 lah intinya. Terus juga naik dia sampai sini, tinggi banget ini sampai 0,001. Ini lebih dari 400% lah, bahkan hampir 1000% kalau nggak salah. Nah, jadi tapi sekarang kan yang namanya token pasti juga akan ada turun naiknya karena ada tekanan jual juga, dan sekarang udah mulai koreksi. Tapi ini bisa dilihat harganya pergerakannya mulai naik kembali. Nah, jadi ini belum bisa dianalisis di TradingView karena balik lagi Fancat token ini belum tersedia di TradingView karena baru diperdagangkan di PancakeSwap tadi. Jadi di CoinMarketCap sendiri emang informasi yang tersedianya adalah Fancat token ini adalah sebuah token yang fokus ke NFT. Dimana dia tuh yang tadi gue bilang ingin mengayomi sektor NFT di Binance untuk bersaing lah ibaratnya sama Ethereum. Nah, jadi sekarang tuh emang ya tujuannya begitulah yang bikin dia unik. Karena sekarang pun juga belum ada informasi lebih karena masih dalam tahap perubahan logo lah, mempercantik brandnya. Karena sebelumnya tuh bahkan logonya bukan ini. Sebelumnya tuh logonya kalau mau lihat tuh adalah ini. Dia baru aja ngerubah dalam beberapa hari yang lalu, dan kebetulan white papernya juga lagi di-update lah dengan ketertarikan yang meningkat di sekitarnya. Nah, jadi sekarang tuh kalau ngelihat roadmapnya masih relatif sama sih. Jadi kalau ngelihat roadmapnya sekarang tuh di kuartal 1 emang lagi dalam proses persiapan lah, karena ini baru bener-bener baru banget proyeknya. Dan di kuartal kedua tuh emang sesuai dengan rencananya, dia baru aja launching di PancakeSwap dengan liquidity yang terkunci. Dan juga dia sekarang lagi mulai launching yang tadi gue bilang, decentralized application untuk menerbitkan NFT yang khusus ke NFT lah ibaratnya. Nah, jadi sampai sekarang tuh dalam waktu dekat tuh kayaknya belum ada rencana untuk listing di beberapa bursa untuk diperdagangkan secara publik lah ibaratnya. Karena nih kalau dilihat di sini dia baru akan fokus ke bursa terdesentralisasi. Bahkan bursa sentralisasinya baru akan listing di sekitar 2022 kuartal kedua. Nah, jadi terus juga platform untuk menerbitkan decentralized application NFT juga akan dikembangkan di kuartal kedua, di mana kemungkinan kalau misalnya kita beli sekarang di kuartal kedua 2022 nanti itu value-nya, nilainya udah makin tinggi lah. Jadi makanya orang banyak yang tertarik banget nih sama token ini. Nah, jadi kalau kalian mau baca secara lengkap bisa banget nih lihat artikel ini Koinvestasi. Di koinvestasi.com kita udah nulis apa sih sebenarnya Fancat dengan cara yang lebih terstruktur kalau misalnya kalian kurang nyaman dengerin dari gue. Nah, lanjut. Jadi emang sekarang ya ibaratnya orang lagi ngejar pump banget lah, lagi ngejar bull run banget, karena sekarang emang pasar tuh lagi terkesan positif. Bahkan di bulan April sendiri sekarang tuh udah ada 2
di bulan April sendiri tuh udah ada 2 jagoan utama lah ibaratnya yang mendorong pasar kripto untuk naik lebih tinggi. Yang salah satunya juga menjadi pengayom si Vancat token ini, yaitu BNB. Nah kalau dilihat sekarang tuh BNB harganya udah nyampe $595. Wow, itu tinggi banget sih. Karena kemungkinan nih hari ini kayaknya bakal nyampe $600, tapi dia bakal turun lagi kemungkinan. Karena ini udah tinggi banget. Tapi balik lagi nggak ada yang tahu. Nah, tapi jadi sebenarnya apresiasi ini tuh menjadi salah satu apresiasi terbesar karena udah nyampe sekitar 100. Coba kita lihat. Nah, sejak awal April nih apresiasinya tuh udah sekitar hampir 100% benar. Nah, jadi ini dia mendorong jadi salah satu pendorong buruan dari pasar kripto saat ini. Jadi tapi kalau misalnya kalian sering baca website Koinvestasi dan juga baca artikel Koinvestasi, harusnya kalian nggak kaget karena kita udah sempat nulis nih di sekitar 19 Februari 2021 di mana kita prediksi bahwa BNB ini bakal naik ke sekitar $500 atau sekitar 7 juta dan juga bersama PancakeSwap, tempat listing si Vancat token tadi yang udah naik lebih dari $22. Nah, semua target itu kebetulan udah tercapai nih, sudah sekitar $596 dan PancakeSwap sendiri juga udah naik signifikan dan menjadi salah satu bukti bahwa ekosistem BNB tuh emang keren banget lah. Ekosistem Binance tuh keren banget. Emang lagi banyak diminati dengan gas fees atau biaya transaksi di blockchain Ethereum yang lagi tinggi banget. Ini sekitar di $27 untuk si Cake sendiri. Tadi kan gue bilang kalau misalnya ada 2 kripto yang ibaratnya menjadi pendorong untuk buruan saat ini. Nah, selain BNB, salah satu kripto yang lagi signifikan banget adalah XRP. Dimana XRP sendiri ini baru aja bergerak naik lagi setelah terkoreksi cukup signifikan kemarin. Nah, sekarang tuh harganya ada di sekitar $1,39 lah ibaratnya. Jadi ini tuh salah satu apresiasi yang cukup keren menurut gue karena mulai April kemarin, coba kita lihat. Cuma dalam 1 bulan ini kripto tuh udah naik sekitar 145. Kalau ngitung weeknya juga udah sampai 160 lah, bahkan sampai 175 nih kalau nariknya benar. Nah ya sekitar segitulah. Nah ya 175 176 lah ibaratnya, karena ini kayaknya bakal ngebuka jalan lagi karena emang si XRP ini lagi ada kabar bagus banget, dimana kita baru aja nulis artikelnya tentang si XRP ini kalau misalnya mau lihat. Nah ini jadi XRP sendiri nih bisa dilihat sendiri ini apa aja yang menyebabkan apresiasinya masih terus berlanjut dan bahkan belum selesai, karena XRP sendiri tuh kelihatannya lagi menang lah di pengadilan. Karena sekarang tuh dia diberikan akses sama hakimnya untuk mengajak investornya untuk testimoni yang juga kemauan dari investornya sendiri. Terus juga hakimnya tuh menolak request dari SEC untuk menerbitkan dokumen pribadi dari petinggi-petingginya yang kurang relevan. Terus juga sekarang pernyataan bahwa Ripple itu sekuritas sudah mulai terbantahkan lah oleh pengacaranya si Ripple dan juga mulai dibantah dengan logika-logika dari hakim. Jadi sekarang kayaknya ruang geraknya si SEC untuk ngebantah bahwa Ripple itu bukan kripto tapi sekuritas tuh mulai terbatas. Nah jadinya mungkin karena sentimen tersebut tuh ya pasar mulai percaya lagi lah sama Ripple, makanya harganya tuh naik signifikan banget sampai sekitar hampir $1,5. Nah $1,5 tuh di sekitar 21.900 ya 22.000 lah anggap aja. Nah ini juga udah mulai membuka jalan baru lagi karena dia baru aja ngelewatin harga tertingginya di Februari 2018. Nah ini jadi harga tertingginya di 1,27 lah. Nah sekarang udah 1,38 yang kemungkinan dia bakal membuka jalan kalau misalnya semua berjalan lancar ya bisa bakal balik lagi ke $3,3 tapi dalam waktu yang cukup panjang lah ibaratnya. Jadi sekarang emang mayoritas pasar kripto tuh lagi mengalami apresiasi yang cukup signifikan lah. Oleh karena itu kalau misalnya kalian lagi trading waspada banget, apalagi kalau misalnya kalian buka posisi short itu tuh jangan lupa pakai stop loss. Pun juga dalam pasar bull run ini ada kemungkinan yang lebih tinggi bahwa kalian nyangkut di pucuk. Jadi jangan lupa pakai risk management dan juga pakai stop loss kalau misalnya kalian trading. Nah tapi kalau kalian investasi, balik lagi, tujuan dari investasi adalah aset masa kini kayak masa depan, kayak koinvestasi. Jadinya santai aja karena emang mayoritas secara jangka panjang tuh semua aset yang emang fundamentalnya bagus tuh akan naik harganya. Nah tapi balik lagi, ini bukan saran investasi atau saran trading karena semua resiko ditanggung oleh trader atau investor masing-masing. Nah terakhir sebelum gue tutup videonya, gue
bakal kayak kasih sedikit teaser lah tentang sebuah proyek baru nih yang gue baru denger dan kayaknya bakal bagus banget. Namanya Bave atau Bave. Ya ejaannya itulah intinya. Jadi ini namanya Bave atau Bave yang namanya Binance Safe Chain lah intinya, yang katanya bakal jadi the next SafeMoon atau SafeMoon berikutnya lah. Karena emang dari sisi harga pun ini masih undervalue banget karena proyeknya masih baru banget, tapi dia tuh baru aja terbit di akhir Maret. Dia baru aja terbit di akhir Maret dan harganya tuh udah naik sekitar 200 ribu persenan lebih. Sama seperti Vancat, dia masih diperdagangkan dalam bursa terdesentralisasi dan belum di bursa tersentralisasi. Nah, ini kalau kita lihat apresiasinya tuh udah sekitar sejak 31 Maret 2021 sampai hari Sabtu kemarin apresiasinya tuh udah sekitar segini, 212.532,38%. Itu gila banget, cuma dalam 2 minggu. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran ini token apaan, sabi banget komen di bawah biar gue bahas lebih lanjut tentang token ini. Nah, thank you guys buat yang udah dengerin dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, sabi banget komen di kolom komentar bawah dan komen apa aja kripto lain yang pengen gue bahas secara cepet kayak gini. Dan as always, koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.